Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ini teman-temannya masih baru setengahnya ya yang bergabung ya. Baru 28 anak yang bergabung. Sebentar, sambil kita tunggu. Sambil menunggu yang lainnya, kita mulai sekarang ya. Halo, suara saya terdengar jelas atau tidak? Dengar, Bu. Oke, jelas ya? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nggak gema kan di gadget kalian? Enggak, Bu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Sudah mandi semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun dengan secara daring. Ini kelas 11 IPS 4, benar ya? Oke, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai, semoga kita selalu diberi kelancaran saat pembelajaran kali ini. Oke. Selanjutnya akan saya presensi dulu ya. Nanti untuk teman yang menyusul, nanti tolong saya diingatkan ya. Ahmad. Iya, Bu. Iya. Ahmad Doni Syafruddin. Bu. Iya. Hadir. Aquila Cinta Ramadansyah. Hadir, Bu. Arik Wahyu. Hadir, Bu. Aulia Putri Anastasia. Hadir, Bu. Bunga Chandra Kanti. Pindah, Bu. Oh iya, pindah ya, lupa saya. Chat. Hadir, Bu. Oke, saya konfirmasi lagi. Nanti yang namanya saya sebut. Halo? Penuhi. Bu Nida mohon maaf mengganggu nggih, Nggih, Bu. menyela waktunya nggih. Hmm. Ya ini Bu In, silakan kembali ke Bu Nida ya anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu Im. Oke. Nggih. Oke, semua sudah saya presensi ya. Sekarang berarti tinggal kita belajar sebentar. Sudah tampak apa belum? Belum, Bu. Belum muncul. Belum. Sudah, Bu. Sudah Sudah, muncul? Bu. Oke. Sudah. Yuk. Lanjut ke pembelajaran kita. Sekarang kita masih belajar tentang teks ceramah. Nah, kali ini kita akan belajar mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Kemarin masih ingat kan ya? Kalian telah belajar tentang teks ceramah dari strukturnya, dari tentang apa saja sih yang ada dalam teks ceramah itu, kemudian tujuan fungsinya teks ceramah itu bagaimana. Sebelumnya kan sudah dipelajari ya. Sekarang kita akan belajar mengonstruksi. Kira-kira siapa yang tahu apa sih mengonstruksi itu sebenarnya? Halo? Adik-adik? Iya, Bu. Kira-kira mengonstruksi di sini kita itu akan apa kira-kira? Menyusun ya. Jadi kali ini kita akan belajar menyusun teks ceramah. Sebelumnya saya mau tanya, di antara kalian apakah sudah ada yang pernah menyusun teks ceramah? Baik itu mungkin iseng-iseng atau memang pernah mempunyai tugas untuk ceramah gitu. Entah itu di sekolah atau di lingkungan rumahnya gitu. Siapa kira-kira yang sudah pernah menyusun teks ceramah?
Boleh sharing-sharing di sini. Ada yang sudah? Halo? Oke, kalau memang tidak ada yang menjawab, mungkin belum ya. Lanjut. Jadi langkah-langkah penyusunan teks ceramah itu yang pertama itu apa sih? Jadi kita harus menentukan topik dulu. Kira-kira kita dalam menyusun teks ceramah ini mau menggunakan topik apa? Nah, topik ini menjadi hal pertama yang memang sangat urgent untuk harus ditentukan dulu kira-kira topiknya tentang apa. Topik ceramah itu juga dapat didapatkan dengan tidak sengaja. Misalnya ya, saat kita membaca berita, melihat berita di TV, atau mendapatkan kabar yang memang sedang hangat dibicarakan, sedang viral-viralnya, itu bisa kita jadikan topik ceramah. Atau mungkin kita melihat kendala-kendala sosial yang ada di sekitar kita. Misalnya dari segi bahasa, mungkin ada penurunan bahasa di sekitar kita. Banyak anak muda yang sekarang itu mengabaikan bahasa Indonesia, tapi lebih mementingkan bahasa gaul. Nah, itu kan bisa kita angkat menjadi topik ceramah, ya kan? Itu dari segi topik. Atau misal kita mau mengangkat topiknya tentang keagamaan, itu juga bisa. Atau misalnya kita mau mengangkat topik tentang pendidikan. Misalnya urgensi pendidikan saat ini di masa pandemi ini kira-kira bagaimana gitu. Nanti itu juga bisa kalian jadikan topik dalam teks ceramah kalian. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Tadi kan sudah menentukan topik. Nah, sekarang tentukan tujuan ceramah kalian itu untuk apa gitu loh. Jadi, kan kalian pasti punya sasaran. Kira-kira sasaran teks ceramah yang akan saya buat ini sasarannya misalnya untuk anak-anak muda gitu ya. Untuk anak-anak muda sebaya. Otomatis kan berarti kalian punya tujuannya itu supaya mengajak anak-anak muda, teman sebaya kita itu supaya mereka mau meningkatkan kepekaannya terhadap lingkungan sekitar semisal. Itu kalau semisal topik kalian tentang kendala-kendala yang ada di lingkungan, atau semisal kalian mau membuat tujuan ceramah kalian itu untuk membangkitkan rasa kecintaan pemuda bangsa terhadap bangsanya. Itu juga bisa. Berarti tujuan ceramah kalian kan itu kan? Otomatis topik kalian juga pastinya berkaitan dengan tujuan itu. Untuk sampai di sini tujuan kira-kira paham ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Tadi kalian sudah menentukan topik, menentukan tujuan, sekarang menyusun kerangka ceramah. Nah, kerangka ceramah itu ada apa aja sih? Di dalam ceramah itu kan ada kerangkanya. Nah, kira-kira kerangkanya itu apa aja? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, coba apa saja kerangka yang ada di dalam teks ceramah? Siapa ini, Bu? Siapa tadi? Ada 3 tadi yang mau, Bu. Oke, ada 3 ya. Coba salah satu menyebutkan Saya, satu. Bu. Salah satu Saya. menyebutkan satu. Ada struktur pembuka, isi, dan penutup. Oh ya. Yang lainnya yang ingin menyampaikan tadi, semuanya juga pasti itu juga ya. Ada tesis. Kemudian? Halo? Tadi yang menyampaikan yang pertama siapa namanya? Saya, Bu. Absen 5, Aulia. Aulia. Kemudian yang menyebutkan tesis tadi siapa? Friska, Bu. Ada tesis, rangkaian argumen, sama penegasan ulang. Ya. Terus siapa lagi? Tadi kan ada 3. Satunya siapa? Tadi seingat saya ada 3 yang mau menyebutkan ya. Oke, baik yang disebutkan Aulia dan Siska itu sebenarnya sama. Pembuka tadi kalau katanya siapa? Friska, Bu. Oh, Friska. Friska. Iya, maaf. Saya kedengarnya Siska. Oke, Friska. Aulia tadi menyebutkan bahwa pembuka, isi, penutup ya. Kemudian Friska menyebutkan tesis, rangkaian argumen, dan penegasan. Ya, sebenarnya ketiga hal itu sebenarnya sama saja.
dalam pembuka ceramah itu juga memang merupakan pendahuluan atau isu atau tesis yang dimaksud dengan Friska tadi, ya kan? Kalau dalam teks ceramah. Kemudian isi itu tadi kalau menurut siapa? Friska itu rangkaian argumen. Iya, memang dalam isi teks ceramah itu berkenaan dengan rangkaian-rangkaian argumennya penceramah tersebut terhadap isu yang telah dikenalkan saat pembuka sebelumnya. Kemudian penutup. Nah, kalau dalam pendapat Friska tadi, penutup itu penegasan ya. Benar ya? Penegasan ulang. Nah, ini kan jadi dalam penutupnya ceramah itu tadi berisi tentang saran, penegasannya mungkin sarannya lebih baik tuh seharusnya seperti apa gitu. Jadi kan dalam ceramahnya itu nanti ada kayak ajakan penegasan gitu. Kira-kira sampai sini paham? Paham. Ya. Nah, kan kalian menyusun kerangka ceramah yang meliputi tadi pembuka, isi, penutup. Nah, ketika menyusun kerangka itu, ibarat kalau misalnya kalian menulis di kertas ya, kalian bedakan dulu poinnya, pembuka, isi, dan penutup. Kemudian, kalian buat satu kalimat pokok dulu. Satu kalimat pokok atau ide pokoknya, kira-kira yang menjadi pembuka itu apa, yang menjadi isi itu apa, dan penutupnya itu apa. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi kalian buat kalimat pokok dulu di setiap bagian kerangkanya. Paham ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Nah, Ditulis di mana, Bu? apa? Ditulis di mana? Oh, nanti. Ini maksudnya kan langkah-langkah dalam menyusun ceramah gitu loh, menyusun ceramah. Oh iya, Bu. Kemudian yang keempat ini menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Tadi kalian sudah membuat kerangkanya, sudah menyusun kerangka ceramahnya berdasarkan kalimat pokok setiap bagian kerangka ya. Kemudian sekarang yang keempat menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Dari kalimat pokok yang telah kalian sebarkan dalam setiap kerangka tersebut, itu kembangkan menjadi paragraf-paragraf yang diberikan kalimat penjelas. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, jadi kan Paham. kalian itu kan memudahkan kalian dalam menyusun. Ketika kalian sudah punya kalimat pokoknya, sekarang kalian tinggal melengkapi kalimat-kalimat penjelas yang sehingga nanti dalam kerangka tersebut berkembanglah dari satu kalimat pokok menjadi rangkaian kalimat atau paragraf tadi, ya kan ya? Baik secara deduktif atau kalimat pokok di awal paragraf maupun induktif, yaitu kalimat pokok di akhir paragraf. Nah, untuk pembelajaran kali ini sebenarnya nggak banyak, cuma sampai di situ saja. Nah, kira-kira dalam pembelajaran kali ini apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran tentang langkah-langkah menyusun teks ceramah? Siapa yang bisa menyampaikan? Halo? Kenapa, Bu? Oh, iya, suara saya masuk ya tadi tapi. Iya. Ya, Bu. Masuk. Iya. Siapa yang bisa menyampaikan kira-kira pembelajaran kali ini kita itu mendapatkan apa? Kita belajar tentang apa hari ini? Mengetahui tentang susunan itu. Teks ceramah. langkah-langkah Langkah-langkah menyusun teks ceramah. Langkah-langkah menyusun teks ceramah. Nah, dari yang telah saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang mau menambahkan? Sebelumnya menambahkan dulu. Siapa kira-kira yang mau menambahkan tentang langkah-langkah penyusunan? Mungkin di antara kalian ada yang punya pendapat. Bu, kalau saya membuatnya itu biasanya setelah langkah-langkah ini itu dilengkapi dengan langkah-langkah ini supaya memudahkan gitu. Atau ada yang bilang saya punya cara lain Bu selain cara yang Ibu tawarkan tadi gitu. Kira-kira ada di sini? Kalau diam semua ini sepertinya belum ada ya. Iya, Bu. Oke, untuk mengingatkan kalian lagi mengenai tentang dalam menyusun kerangka ceramah, coba kita lihat ya ke struktur ceramah ya. Supaya nanti juga ketika menyusun, kalian bisa lebih mudah lagi. Bentar. Nah, oke, kita lihat lagi ke
bagian struktur teks ceramah. Ya kan ya? Coba siapa yang bisa membantu membacakan? Dalam pembuka itu bagaimana? Ada apa saja dalam Saya, pembuka? Bu. Ya, silakan. Siapa? Syahnya. Syahnya. Silakan Syahnya. Pembuka atau tesis berisi tentang pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Iya, coba kalau semisal kamu ingin membuat teks ceramah, kira-kira topik apa yang ingin kamu angkat kira-kira? Sebagai gambaran umum saja. Coba, kira-kira topik apa yang mungkin kamu tertarik gitu untuk membuat teks ceramah? Saya, Bu. Iya, silakan. Apa? Tentang kesehatan jiwa. Tentang kesehatan jiwa. Nah, kira-kira tentang kesehatan jiwa itu pembukanya seperti apa kira-kira? Kamu mau mengenalkan isu seperti apa dulu? Halo, Sanya? Bentar, Bu. Oh iya. Sekilas saja sebagai pengenalan isu yang kamu pahami tentang kesehatan jiwa itu tadi. Urgensinya, kira-kira itu apa sih yang sampai melatar belakangi kamu itu ingin menyampaikan ceramah tentang kesehatan jiwa gitu. Kira-kira ada masalah apa tentang kesehatan jiwa dalam masyarakat ini? Atau mungkin apa ruang lingkupnya bukan masyarakat, mungkin anak muda gitu kan ya? Iya, Bu. Gimana? Sudah ketemu? Bentar, Bu. Nggak apa-apa, sebelumnya itu aja dari gambaran secara garis besar kamu aja yang kamu ketahui sehingga kamu pengen itu menyampaikan itu. Isu kesehatan mental remaja itu kan semakin kayak dianggap sepele gitu loh, Bu. Coba lagi ya. Terus Ya. kesadaran orang-orang tentang kesehatan mental itu juga masih kayak dianggap masih tabu gitu loh, Bu. Padahal kan itu juga penting, kayak dikit-dikit stres atau apa kayak gitu. Iya. Jadi yang disampaikan oleh saya itu benar memang. Kesehatan mental sekarang banyak yang mungkin dari beberapa orang memahami tentang kesehatan mental, tapi beberapa orang lainnya mungkin bisa jadi tidak memperdulikannya ya gitu ya tentang kesehatan mental. Hal yang sering terjadi dalam kesehatan mental itu apa kalau misalnya anak pemuda sekarang? Self-diagnose, Bu. Terus selain itu? Self-harm juga banyak, Bu. Sampai dia melakukan self-harm ya? Iya. Kadang hanya karena bulian sampai itu kan mempengaruhi kesehatan mentalnya mereka kan? Dari bulian itu. Walaupun si pembuli, orang yang merundung, kalau dalam bahasa Indonesia, bully itu kita sebut dengan rundungan ya. Rundungan. Jadi orang perundungnya itu, si perundung tidak menyadari bahwa kata-kata yang telah dirundungkan kepada korban tersebut, kepada temannya, mungkin itu mereka tidak menyadari bahwa itu merupakan sebuah perundungan, tapi akhirnya berpengaruh kepada kesehatan mental korban atau temannya yang merasa menjadi korban itu tadi, ya kan? Faktanya kan sering kita temui hal seperti itu. Bahkan mungkin di antara kita sendiri kadang itu juga tidak menyadari, benar kan? Iya, Bu. Kemudian ada isi rangkaian argumen. Selain sahnya, coba siapa yang kira-kira mau menyampaikan? Ya, silakan. Siapa? Aulia absen 5. Aulia. Oke, bagaimana isi rangkaian argumen? Isi rangkaian argumen itu berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian itu biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Oke, ya jadi kan rangkaian argumen si penceramah. Kalau tadi siapa tadi sahnya mengangkat topik tentang kesehatan mental. Nah, kira-kira Aulia ini mau mengangkat topik tentang apa? Aulia, coba secara ini saja sekarang. Tentang hak pendidikan di masa pandemi. Hak apa?
tentang sekolah Jepang aja. Tentang hak pendidikan masa pandemi, Bu. Di masa pandemi. Hak pendidikan, ya. Tadi saya kurang jelas dengar. Oke, hak pendidikan. Nah, kira-kira kalau kamu ingin menyusun kerangka yang berupa isi, kalimat apa kira-kira yang akan kamu jadikan kalimat pokok dalam rangkaian argumenmu itu tadi? Kalau tadi kan sahnya sudah ya, yang di pembuka, pengenalan isu. Nah, sekarang kamu coba diisi. Kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan dalam isinya itu? Tentang hak pendidikan. Salah nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, namanya belajar. Bahkan keadaan yang terbatas ke bagian pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gap generasi. Pandemi ini bukanlah hal yang akan selesai begitu saja, maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Iya. Gitu. Jadi itu kan secara ininya ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, rangkaian argumenmu, semisal posisikan dirimu itu sebagai penceramah itu ya. Kira-kira rangkaian argumen apa? Coba dipecah-pecah lagi. Itu kan tadi kan berupa kalimat paragraf gitu ya. Coba kamu pecah-pecah pokok dari rangkaian argumenmu. Semisal hak pendidikan saat pandemi ini seperti ini, terus kemudian yang kedua ini seperti ini gitu. Coba pecah-pecah lagi secara bahasa kamu saja. Bingung, Bu. Bahasanya Bu bingung. Nggak apa-apa, yuk kan belajar bahasa Indonesia. Nggak masalah. Jadi coba kamu sampaikan dari segi bahasa kamu, coba sampaikan aja nggak apa-apa. Dalam sub-sub gitu. Rangkaian argumenmu, semisal hak pendidikan semasa pandemi ini banyak yang dari segi pelajar keberatan karena harus online terus gitu. Tapi di sisi lain itu kamu memiliki rangkaian argumen yang tapi memang belajar itu sangat dibutuhkan walaupun dalam masa pandemi. Apalagi kan kita masa pandemi ini berlangsung lama gitu. Itu kan merupakan rangkaian argumen kan. Nah, kalau dari kamu sendiri itu gimana coba? Halo, Aulia. Pandemi ini tuh Iya. Halo. Halo, Aulia. Bagaimana, Aulia? Pandemi ini tuh bingung Bu bahasanya Bu beneran. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ingin membantu Aulia. Kalau misalnya kalian mau mengangkat topik tentang hak pendidikan di masa pandemi, siapa kira-kira yang mau membantu Aulia? Saya mau, Bu. Ya, silakan. Tadi tentang pendidikan masa pandemi ya, Bu? Gimana? Tadi tentang apa? Hak pendidikan di masa pandemi. Jadi Aulia ingin menyampaikan ceramah tentang hak pendidikan di masa pandemi. Oh, iya. Jadi walaupun di masa pandemi ini kita tetap harus ngejalanin sekolah walaupun secara daring, harus tetap maksimal gitu. Ya, terus selain itu mungkin ada rangkaian argumen lagi. Masalah-masalah yang terjadi itu kan bisa dijadikan rangkaian argumen. Tadi siapa yang barusan berbicara tadi? Siapa namanya? Syahnya, Bu. Oh, Syahnya. Iya. Tadi Syahnya membantu Aulia ya. Jadi tetap harus dijalankan. Oke, sampai sini sudah ya. Kemudian penutup di bagian penegasan kembali. Saya, Bu. Saya mau. Siapa ini? Friska. Friska, oke. Bagaimana Friska? Jadi penegasan ulang atau penutup itu berisi hasil penalaran, simpulan maupun saran yang dari pembicara terkait topik yang dibahas. Gitu. Nah, kira-kira Friska kalau mau mengangkat topik dalam
teks ceramah, kira-kira topik apa yang mau diangkat? Kemudian apa kira-kira yang menjadi penegasan dalam bagiannya? Cyberbullying, Bu. Cyberbullying. Ya. Oke, kemudian penegasan apa yang ingin kamu sampaikan sehingga kamu nanti akan memberikan saran kepada sasaran sasaran ceramahmu? Kalau menurut saya tuh cyberbullying itu nggak boleh dilawan dengan kekerasan, tapi harus jadi kayak dirangkul gitu loh, Bu. Iya. Terus tipsnya itu buat ngelawan cyberbullying itu yang pertama jangan direspon. Terus yang kedua berpikir positif. Kayak gitu-gitu loh, Bu. Ya, nggak apa-apa, sampaikan lagi, berpikir positif. Kemudian? Terus habis itu jangan membalas. Oke. Habis itu selalu berperilaku sopan, sama sering-sering berkaca sama diri sendiri aja sih apa yang salah di mata orang itu. Kita harus memperbaiki gitu. Oke. Ya. Ya, jadi itu kan merupakan, jadi di dalam ceramahnya itu ada tips-tipsnya ya. Itu Iya. kan juga berupa saran. Itu kan juga berupa saran. Kira-kira bagaimana sebenarnya? Nah, oke, terima kasih ya untuk yang tadi telah merespon ya, Aulia, Syahnya, Friska. Kemudian coba kita lihat. Ini kalau tadi kan secara ini ya, secara naratifnya, secara narasinya. Nah, kalau ini secara pokok-pokoknya, kalian bisa lihat kan ya, kalau di pembuka atau yang kalian sebut dengan tesis atau pendahuluan, itu kalian harus mementingkan 3 unsur ini. Jadi 3 unsur ini tuh kalian harus ada dalam kerangka yang telah kalian buat. Kerangka ceramah yang telah kalian buat itu ada isu. Kira-kira kalian mengangkat isu apa? Kemudian permasalahannya itu apa sebenarnya sehingga kamu mau mengangkat topik tersebut dalam teks ceramah kamu. Kemudian pandangan umum penulis. Pandangan umum ini apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Pandangan umum itu apa sih sebenarnya? Definisi bukan, Bu? Definisi bisa. Bukan ya? Bisa sebenarnya, tapi lebih tepatnya pandangan umum penulis itu maksudnya di sini. Pandangan umum itu belum pendapat. Pandangan umum itu mengenai semisal apa sih yang kamu ketahui tentang topik tersebut. Gitu loh. Tadi kan seperti contohnya tadi siapa ya? Tadi kan saya bilang terus apa kira-kira yang kamu ketahui tentang kesehatan mental? Nah, jadi sesuatu hal yang kamu ketahui sekarang itu menjadi pandangan umum penulis. Sampai sini paham? Iya, Bu, paham. Paham. Itu pandangan umum penulis. Kemudian dalam kerangka yang kedua yaitu isi rangkaian argumen itu ada pendapat-pendapat. Kemudian fakta yang terjadi. Tadi yang semisal dalam kesehatan mental ya. Jadi pendapat-pendapatnya, siapa tadi yang mengangkat kesehatan mental? Syahnya ya? Syahnya, Bu, iya. Iya, misalnya pendapat-pendapatnya itu tadi kan mengenai bullying ya, mengenai perundungan-perundungan yang ada di pemuda semisal. Sehingga menyebabkan self-harming, ya kan? Nah, itu memang kan berdasarkan fakta yang ada. Memang beberapa anak muda itu beberapa pelajar di Indonesia itu banyak yang ternyata mengalami hal seperti itu, kesehatan mental yang memang perlu diperhatikan lagi gitu loh. Kan sebelumnya sudah disampaikan pendapat-pendapatnya, iya. Siapa tadi ya? Oke, saya lanjut ya. Pendapat-pendapat penceramah sudah disampaikan, itu merupakan rangkaian argumen. Kemudian dikuatkan dengan fakta yang terjadi. Nah, sampai sini paham? Paham. Kemudian dalam penutup atau penegasan kembali, penegasan ulang, itu ada apa? Ada simpulan, ada rangkuman. Dan yang ketiga sebenarnya ada saran ya. Simpulan ini berdasarkan apa yang telah kamu bicarakan, misal tadi tentang cyberbullying ya. Nah, itu kamu simpulkan sebenarnya apa sih yang mau kamu sampaikan dalam teks ceramah kamu itu, gitu loh. Itu simpulannya. Kemudian rangkuman kan hampir sama gitu ya. Terus saran apa yang ingin kamu berikan kepada pendengar kamu nantinya, gitu. Kira-kira apa? Tuh, sampai sini paham ya? Paham. Ya, Bu, paham. Paham, Bu. Oke, sudah. Selanjutnya, sekarang
saya memberikan tugas kepada kalian. Jadi coba disiapkan buku tulisnya. Tugasnya sudah disiapkan semua ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi kali ini tugas kalian adalah membuat teks ceramah berdasarkan permasalahan-permasalahan yang memang telah kalian ketahui sekarang. Boleh mengangkat topik apa saja, silahkan. Itu kalian buat teks ceramah tersebut berdasarkan kerangka yang telah kalian susun. Tadi kan kalian sudah belajar tentang menyusun kerangka ya? Masih ingat ya? Iya, Bu. Jadi kalian menentukan topik dulu, kemudian baru menyusun kerangka dan menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Jadi kalian kembangkan berdasarkan topik yang kalian pilih. Nanti kalau teks ceramahnya sudah jadi, kalian praktikkan. Praktikannya bagaimana? Praktikannya berarti kalian rekam di video. Sebaiknya sih kalau bisa kalian hafal, kan kalau misalnya kalian paham kan biasanya kalian bisa hafal tanpa teks ya. Tapi kalau memang belum, tidak apa pakai kertas. Sampai sini paham tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Berarti ngumpulnya secara video ya, Bu? Iya, jadi nampilinnya secara video, tapi teksnya tetap dikumpulkan. Minggu terakhir untuk Ibu Guru PLT untuk mengajar kalian ya. Selanjutnya nanti akan berlanjut dengan Bu Iin. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ini sudah kelihatan semua. Sudah. Saya juga minta maaf ya. Oke. Coba bisa kalian tampakkan semua. Ini udah kelihatan semua ya, semuanya ya. Saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Nah, kira-kira ada yang belum diambil ini gambarnya? Kalau yang saya tampilkan ini, ada beberapa anak yang belum ya? Coba sekali lagi. Oke. Sudah ya. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya saya menyampaikan, selain menyampaikan terima kasih, saya ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam penyampaian saya dalam mengajar kalian ada yang kurang atau mungkin terlalu kecepatan gitu ya. Atau mungkin ada Ya, Bu. dari segi kalimat saya kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Oke. Saya bisa menyampaikan sampai sini saja. Saya kembalikan ke Bu Oke, Iin. sama-sama Bu. Terima kasih Bu Iin. Iya, terima kasih ya Bu Nida ya untuk ini membagi ilmu dengan anak-anak khususnya IPS 4 saat ini. Dan ini adalah minggu terakhir Bu Nida bergabung di SMA Hang Tua 2 dan setelah itu kembali ke Kavin. Kavin, kamu ada ini enggak? Ada kata-kata untuk Bu Nida enggak? Apa kira-kira? Terima kasih, Bu. Kita. Ada yang lainnya menyampaikan ke Bu Nida? Kavin itu aduh. Ya, terima kasih Bu Nida ya untuk anak-anak